Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah farmakoterapi infeksi mengenai judul otitis media. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, kelas FM22R yang terdiri dari Malika Salsabila dan saya sendiri, Nesya Diapipa. Langsung saja kita akan membahas mengenai otitis media. Otitis media akut atau disingkat dengan OMA adalah infeksi telinga bagian tengah. Infeksi telinga yang terjadi dengan cepat bersamaan dengan efusi atau adanya cairan. Otitis media dengan efusi atau disingkat UMI adalah adanya cairan di telinga tengah tanpa gejala penyakit akut. Nah, ini penting untuk membedakan antara OMA dan OME karena antibiotik hanya berguna untuk pengobatan OMA. Otitis media akut adalah diagnosis pediatrik paling umum kedua di unit gawat darurat setelah infeksi saluran pernapasan atas. Meskipun otitis media dapat terjadi pada usia berapapun, kondisi yang paling sering terlihat antara usia 6 hingga 24 bulan. Organisme bakteri yang paling umum menyebabkan otitis media adalah Streptococcus pneumonia, diikuti oleh Haemophilus influenza yang tidak dapat diketik dan Moxarella catarrhalis, sehingga diperkenalkannya vaksin pneumococcus conjugate. Organisme pneumococcus setelah berevolusi menjadi serotipe non-vaksin patogen. Virus yang paling umum dari otitis media meliputi virus sincitial pernapasan, coronavirus, virus influenza, adenovirus, human metapneumovirus, dan picornavirus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada epidemiologi, yaitu otitis media merupakan masalah global dan ditemukan sedikit lebih umum terjadi pada pria daripada wanita. Insiden puncak otitis media terjadi antara usia 6 dan 12 bulan dan menurunkan setelah usia 5 tahun. Sekitar 80% dari semua anak akan mengalami kasus otitis media selama hidup mereka. Dan antara 80% dan 90% dari semua anak akan mengalami otitis media dengan efusi sebelum usia sekolah. Banyak faktor risiko yang mempengaruhi anak terkena otitis media dan dapat dikaitkan dengan resistensi mikroba seperti kehadiran di tempat penitipan anak, paparan antibiotik sebelumnya, dan usia yang lebih muda dari 2 tahun. Selanjutnya ada patofisiologi. Otitis media bermula sebagai proses peradangan setelah infeksi saluran pernapasan atas akibat virus yang melibatkan mukosa hidung, nasofaring, mukosa telinga tengah, dan tuba eustachius. Karena ruang anatomis telinga tengah yang menyempit, edema yang disebabkan oleh proses peradangan menyumbat bagian tersempit dari tuba eustachius yang menyebabkan penurunan ventilasi. Hal ini menyebabkan serangkaian kejadian yang mengakibatkan peningkatan tekanan negatif di telinga tengah, peningkatan eksudat dari mukosa yang meradang, dan penumpukan sekresi mukosa yang memungkinkan kolonisasi organisme, bakteri, dan virus di telinga tengah. Selanjutnya, ada beberapa faktor dapat menyebabkan anak-anak rentan mengalami otitis media akut adalah infeksi saluran pernapasan atas sebelumnya. Faktor resiko lainnya meliputi jenis kelamin laki-laki, hipertrofi adenoid atau penyumbatan, alergi, kehadiran di tempat penitipan anak, paparan asap lingkungan, penggunaan dot, defisiensi imun, reflux gastroesophageal, riwayat orang tua dengan OM berulang pada masa kanak-kanak, dan predisposisi genetik lainnya. Anak-anak cenderung mengalami OMA karena tuba eustachius mereka lebih pendek, lebih lembek, dan lebih horizontal daripada orang dewasa, yang membuatnya kurang berfungsi untuk drainase dan perlindungan telinga tengah dari masuknya bakteri. Tanda dan gejala klinis OMA merupakan hasil dari respons imun inang dan kerusakan sel yang disebabkan oleh mediator inflamasi seperti faktor nekrosis, tumor,
faktor dan interleukin yang dilepaskan dari bakteri. Tanda dan gejala otitis media. Penting untuk membedakan AOM dari OME karena keduanya ditangani secara sangat berbeda. Pasien dengan AOM biasanya mengalami gejala flu, termasuk rhinorea, batuk, atau hidung tersumbat sebelum atau saat didiagnosis. Tanda-tandanya yaitu seperti demam, terjadi pada kurang dari 25% pasien, terjadi pada anak-anak yang lebih muda. Kedua, ada effusi telinga tengah. Ketiga, ada otore atau perforasi telinga tengah dengan drainase cairan yang tidak umum. Keempat, ada membran timpani menonjol. Kelima, ada mobilitas membran timpani terbatas atau tidak ada. Keenam, eritema yang jelas pada membran timpani. Ketujuh, ada membran timpani kurang atau perlu yang menutupi atau mengurangi visibilitas telinga tengah. Selanjutnya ada gejala. Pada anak kecil, menarik-narik telinga, mudah tersinggung, kebiasaan tidur dan makan yang buruk. Yang kedua, ada pasien yang lebih tua. Itu ada nyeri telinga seperti ringan, sedang, atau berat. Telinga terasa penuh dan gangguan pendengaran. Selanjutnya ada pemeriksaan lab. Otitis media didiagnosis secara klinis melalui temuan objektif pada pemeriksaan fisik atau otoskopi yang dikombinasikan dengan riwayat pasien dan tanda serta gejala yang muncul. Beberapa alat diagnostik tersedia seperti otoskop pneumatik, timpanometri, dan reflektometri akustik untuk membantu diagnosis otitis media. Selanjutnya ada tata laksana terapi. Setelah didiagnosis otitis media akut ditegakkan, tujuan pengobatan adalah mengendalikan rasa sakit dan mengobati proses infeksi dengan antibiotik. Obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID atau acetaminophen dapat digunakan untuk mengendalikan rasa sakit. Namun, jika ada bukti klinis koma suburatif, antibiotik oral diindikasikan untuk mengobati infeksi bakteri ini, dan amoxicillin dosis tinggi atau cephalosporin generasi kedua adalah agen lini pertama. Terapi untuk OMA berfokus pada penyembuhan gejala dan pencegahan komplikasi untuk meredakan nyeri, telinga, dan demam, membasmi infeksi, mencegah gejala sisa, dan meminimalkan penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Sekian pemaparan materi mengenai otitis media dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penyebutan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.